Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fauzia Alianwar dari kelas T4 LB 4B dengan NPM 6184215. Di sini saya akan memberikan tutorial misi atau mengerjakan simulasi pelayanan dan antrian. Pertama-tama, di sini saya sudah memiliki data pengamatan di apotek Hanya Farma. Dan mulai pencatatannya itu jam 3 dan selesai pencatatannya itu jam 5. Setelah dilakukan pengamatan, diketahui data sebagai berikut nih. Kemudian setelah itu total waktu pengamatannya menjadi 2 jam. Kemudian total konsumennya didapatkan 10. Kemudian untuk tingkat kedatangan konsumen itu didapat dari total konsumen dibagi dengan total waktu pengamatan. Hasilnya menjadi 5 konsumen per jam. Selanjutnya, untuk menghitung waktu kedatangan per detik itu menggunakan rumus D6, yaitu detik kedatangan, kemudian ditambahkan dengan menit kedatangan, dikalikan dengan 60. Ditambah dengan jam kedatangan, kemudian dikalikan dengan 3.600. Kemudian untuk bawahnya ini karena rumusnya sama, jadi bisa ditarik saja. Untuk waktu selesai dalam detik itu menggunakan rumus detik selesai ditambah dengan menit selesai, kemudian dikalikan dengan 60, ditambah dengan jam selesai dikali dengan 3.600. Kemudian tinggal ditarik saja ke bawah karena rumusnya itu sama. Untuk mengetahui waktu antri per detik itu, nomor konsumen pertama itu 0 karena tidak ada antrian. Kemudian yang kedua itu menggunakan rumus if dalam kurung waktu selesai dalam detik konsumen pertama lebih besar dari waktu kedatangan detik konsumen kedua, waktu selesai dalam detik dikurang dengan waktu kedatangan dalam detik konsumen kedua, 0. Hasilnya menjadi 0 dan untuk ke bawahnya pun ditarik kembali karena rumusnya masih sama. Untuk mengetahui waktu pelayanan dalam detik itu dengan rumus waktu selesai dalam detik dikurang dengan antri dikurang dengan kedatangan. Hasilnya menjadi seperti ini, 325 detik. Kemudian selanjutnya ditarik kembali karena rumusnya masih menggunakan rumus yang sama. Untuk mengetahui pelayanan dalam jam itu tinggal dibagi dengan 3.600 untuk waktu detiknya. Hasilnya seperti ini dan ditarik kembali sampai ke konsumen ke-10. Setelah itu dicari rata-rata pelayanannya menggunakan rumus average untuk pelayanan per detik dari konsumen 1 sampai ke 10. Kemudian untuk rata-rata pelayanan per jam itu menggunakan rumus average kembali, dari datanya diambil dari konsumen nomor 1 sampai 10. Kemudian setelah mendapatkan rata-rata, maka kita mencari tingkat pelayanan konsumen dengan rumus 1 dibagi dengan rata-rata pelayanan dalam jam. Setelah didapatkan, kemudian masuk ke pembangkitan kedatangan konsumen. Untuk tandanya, kita dapat dari slide yang ini, tingkat kedatangan konsumen itu per jam. Untuk mencari per menitnya itu bisa dilakukan dengan pembagian
dengan angka 60. Kemudian selanjutnya mencari L jam dan L menit. Untuk mencari L jam itu menggunakan rumus eksponensial dari eksponensial min tanda yang per jam. Kemudian untuk yang L menit itu eksponensial min tanda yang per menit juga. Kemudian disimulasikan pada hari Senin, jam bukanya itu jam 8, jam tutupnya jam 9. Waktunya itu menjadi 13 jam. Kemudian untuk mencari menitnya itu dengan rumus waktu dikalikan dengan 60, maka diketahui 780. Oleh karena itu, tabel ini dia akan berjumlah sebanyak 780. Kemudian untuk data waktu ini dia didapat dari jam bukanya itu jam 8. Selanjutnya untuk waktu yang ini itu menggunakan rumus P14 ditambah 1 dibagi 24 dibagi dengan 60. Kemudian untuk rumus yang kedua itu dia menggunakan rumus B14 tambah 1 dibagi 24 dibagi 60. Untuk selanjutnya di nomor 2 itu dia menggunakan rumus B15 ditambah 1 dibagi 24 dibagi 60. Setelah itu waktu kedua ini di copy dan ditarik ke bawah. Selanjutnya itu mencari angka random dengan rumus seperti itu. Dan ditarik ke bawah juga. Untuk mencari konsumen, kita menggunakan rumus if di dalam kurung angka randomnya, kemudian lebih kecil sama dengan L menitnya, kemudian 0,1. Kemudian didapat seperti ini dan ditarik ke bawah. Setelah itu dilakukan filter untuk konsumen 1. Nah, seperti ini. Maka setelah difilter akan diketahui konsumennya itu adanya 60 datanya. Kemudian data ini di-copy dan di-paste di sheet berikutnya, yaitu pembangkitan pelayanan konsumen. Untuk lambdanya itu didapat dari tingkat pelayanan konsumen per jam. Setelah itu mencari kembali angka randomnya dengan rumus n itu. Kemudian untuk jamnya itu menggunakan rumus min ln dalam kurung angka random dibagi dengan lambda konsumen per jam. Kemudian untuk ke bawahnya pun masih ditarik kembali karena memiliki rumus yang sama. Untuk mencari waktu pelayanan menit, kita menggunakan rumus round up dalam kurung waktu pelayanan jam dikalikan dengan 60,0. Didapat 4. Kemudian ditarik kembali. Untuk antrian dalam menit itu, yang pertama itu karena belum ada antrian, maka jadi 0. Selanjutnya untuk mencari waktu selesai itu, dia menggunakan rumus antrian dalam menit ditambahkan dengan waktu pelayanan menit dibagi 20, dibagi 24, dibagi 60, ditambahkan dengan waktunya. Itu. Kemudian untuk yang nomor 2 itu antrian dalam menitnya bisa dicari dengan rumus if antrian selesai, waktu antrian selesai lebih besar dari waktu yang di sini, selesai antrian dikurang dengan
itu di nomor 2,0 seperti itu. Kemudian rumusnya ini bisa ditarik kembali karena memiliki rumus yang sama. Setelah dilakukan perhitungan, maka ketahui adanya antrian yang telah ditandai oleh warna merah. Itu. Kemudian ternyata setelah dihitung ada overtime selama 6 menit karena jam tutupnya itu pada pukul 9. Itu. Sekian tutorial dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.